Bayangkan sebuah hari, di mana dunia yang kita kenal tiba-tiba berubah. Langit tidak lagi biru cerah, melainkan dipenuhi debu, asap, dan kegelapan yang menekan dada. Bumi bergetar seakan lelah menopang manusia. Lautan meluap, gunung-gunung runtuh, dan manusia berlarian tak tentu arah. Di tengah kekacauan itu, orang-orang saling berbisik dengan ketakutan. Apakah ini tanda kiamat? Pertanyaan itu bukan sekadar ketakutan kosong. Karena dalam hadits-hadits syahih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan bahwa menjelang hari kiamat, akan muncul 10 tanda besar yang tidak mungkin terelakkan. 10 tanda ini bukan peristiwa biasa. Ia adalah rentetan kejadian dahsyat yang akan mengguncang langit dan bumi, menandai akhir dari sejarah panjang kehidupan manusia. Yang lebih menggetarkan, para ulama menyebutkan bahwa banyak tanda-tanda kecil sudah terjadi hari ini. Kita sudah menyaksikan fitnah, peperangan, kezaliman, dan kerusakan moral di mana-mana. Semua itu ibarat pintu-pintu kecil yang membuka jalan menuju tanda besar. Maka, pertanyaannya, apakah kita sedang hidup di ambang pintu akhir zaman? Video ini akan mengajakmu menelusuri satu persatu tanda kiamat besar yang disebutkan dalam hadits-hadits syahih. Kita tidak akan membahasnya sebagai cerita kosong, melainkan sebagai peringatan yang nyata. Dan tontonlah sampai akhir. Karena di penutup ada satu pesan reflektif yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap hidup, kematian, dan persiapan menuju akhirat. Mari kita mulai dari tanda pertama, yang paling menakutkan, paling mengguncang, dan paling menguji iman manusia. Dialah Dajjal, si penipu besar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan menjadi bukti betapa dahsyatnya peristiwa ini. Dajjal bukan sekadar tokoh fiksi atau dongeng kuno. Ia adalah makhluk nyata, manusia yang Allah izinkan muncul di akhir zaman sebagai ujian terbesar. Nama lengkapnya adalah Al-Masih Ad-Dajjal, artinya si Mesias palsu. Disebut Al-Masih karena matanya cacat, dan disebut Dajjal karena kepiawaiannya menipu. Ciri fisiknya digambarkan sangat jelas. Ia buta sebelah mata, sementara mata lainnya menonjol seperti buah anggur. Di antara kedua matanya tertulis kata, kafir. Yang menakjubkan, setiap orang beriman akan bisa membaca tulisan itu, sekalipun ia tidak bisa membaca huruf sekalipun. Inilah salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap hamba-hambanya. Namun, jangan pernah meremehkan Dajjal. Sebab ia muncul bukan sekadar dengan fisik menyeramkan, tetapi dengan kekuatan luar biasa yang bisa membuat manusia takjub. Ia mampu menurunkan hujan di tanah kering, menumbuhkan tanaman dalam sekejap, bahkan menampilkan seolah-olah ia menghidupkan orang mati. Semua itu membuat orang-orang yang lemah iman akan tergoda dan percaya bahwa ia adalah Tuhan. Bayangkan kondisi dunia pada saat itu. Peperangan global terjadi. Persediaan makanan langka. Air sulit ditemukan. Manusia berjuang demi sesuap nasi. Lalu datanglah Dajjal dengan segala kelimpahan. Ia berjalan dari satu negeri ke negeri lain, menawarkan makanan kepada yang lapar, air kepada yang haus, dan perlindungan kepada yang takut. Siapa yang menolak akan dibiarkan kelaparan, sementara yang tunduk kepadanya akan diberi kecukupan. Bayangkan betapa sulitnya mempertahankan iman ketika perut kosong dan anak-anak menangis kelaparan. Disinilah rahasia besarnya. Dajjal membawa fitnah keimanan. Ia bisa menghadirkan sesuatu yang tampak seperti surga, penuh kenikmatan, tapi sejatinya adalah neraka Allah. Ia juga bisa menampilkan sesuatu yang tampak seperti neraka, penuh penderitaan, padahal sebenarnya adalah jalan menuju surga. Dengan kata lain, ia membalikkan kenyataan. Bukankah ini sangat mirip dengan zaman kita sekarang, di mana kebenaran sering disamarkan sebagai keburukan, dan keburukan dihias seindah mungkin? Lalu dari mana Dajjal akan muncul? Dalam hadits disebutkan, ia akan keluar dari arah Khurasan, wilayah yang kini mencakup Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah. Ia akan diikuti oleh ribuan orang Yahudi dari Ashbahan, lengkap dengan senjata. Mereka akan menjadi pasukan pertama yang menyebarkan pengaruh Dajjal ke seluruh dunia. Bayangkan, sebuah pasukan besar dengan teknologi, propaganda, dan kekuatan penuh, dipimpin oleh satu orang yang licik dan penuh tipu daya. Tapi, meskipun fitnahnya sangat dahsyat,
Allah tidak membiarkan hamba-hambanya tanpa perlindungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan doa khusus agar kita terlindung dari fitnah Dajjal. Salah satunya adalah doa dalam tasyahud akhir. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari keburukan fitnah Al-Masih ad-Dajjal. Doa ini adalah tameng spiritual yang harus kita biasakan setiap sholat. Selain itu, Rasulullah juga menekankan pentingnya membaca surah Al-Kahfi, terutama 10 ayat pertamanya. Surah ini bukan sekadar bacaan rutin, tetapi perisai yang akan melindungi hati dari tipu daya Dajjal. Bukankah di dalam surah Al-Kahfi ada kisah para pemuda yang beriman, yang bersembunyi di gua untuk menjaga akidah mereka? Kisah itu seakan mengajarkan kita, di akhir zaman, hanya iman yang kokoh yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah terbesar. Ada satu riwayat yang sangat menegangkan tentang perbuatan Dajjal. Diceritakan bahwa ia akan mendatangi seorang pemuda beriman. Dengan kekejamannya, ia akan membunuh pemuda itu di depan umum, lalu menghidupkannya kembali. Orang-orang yang menyaksikan tentu akan berteriak kagum, lalu semakin yakin bahwa Dajjal adalah Tuhan. Tapi pemuda itu tetap tegar. Ia berkata lantang, "Engkau adalah Dajjal. Engkau bukan Tuhan." Lalu Dajjal marah besar. Inilah bukti bahwa hanya orang beriman yang berani menolak tipu daya meski nyawanya menjadi taruhannya. Sekarang, coba bayangkan dirimu berada di zaman itu. Dunia porak-poranda. Kelaparan melanda. Anak-anak menangis karena haus. Lalu Dajjal datang menawarkan makanan, air, dan kenyamanan. Apakah kita akan teguh mempertahankan iman? Atau kita tergoda oleh janji manisnya? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan kata-kata, tapi hanya bisa dijawab dengan persiapan iman sejak sekarang. Karena jika iman kita rapuh hari ini, bagaimana mungkin kita mampu bertahan di hari fitnah terbesar? Namun, meski begitu menakutkan, kabar gembiranya adalah Dajjal tidak akan berkuasa selamanya. Ia akan berkeliling dunia selama 40 hari. 1 hari pertama seperti setahun, 1 hari berikutnya seperti sebulan, 1 hari berikutnya seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Bayangkan betapa panjang dan melelahkannya masa itu. Tapi akhirnya, kekuasaannya akan runtuh. Karena Allah sudah menyiapkan seorang hamba pilihan untuk mengalahkannya. Dialah Nabi Isa, alaihi salam, yang akan turun dari langit, membawa keadilan, dan menghancurkan Dajjal sekali untuk selamanya. Namun, kisah turunnya Nabi Isa akan kita bahas di chapter berikutnya. Untuk sekarang, cukup kita renungkan betapa besarnya bahaya fitnah Dajjal. Ia adalah tanda besar pertama dari kiamat, dan begitu ia muncul, tanda-tanda besar lain akan mengikuti dengan cepat, seperti kalung yang talinya putus lalu butir-butirnya jatuh satu demi satu. Jadi, siapkah kita menghadapi hari itu? Karena setelah Dajjal, akan datang peristiwa yang lebih dahsyat lagi, turunnya Nabi Isa, sang penyelamat, yang akan memimpin umat manusia dalam perang terakhir melawan kebatilan. Setelah fitnah besar Dajjal yang mengguncang iman manusia, sejarah dunia tidak berhenti di situ. Justru dari sinilah babak baru bermula. Karena di saat manusia berada di ujung keputusasaan, Allah turunkan pertolongannya dengan cara yang begitu menakjubkan. Dialah sosok yang sudah lama dinanti-nantikan umat Islam, sosok yang namanya disebut dalam Al-Quran dan hadits-hadits syahih. Dialah Nabi Isa, alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Nabi Isa akan turun kembali ke bumi menjelang kiamat, bukan sebagai nabi baru, tetapi sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad. Beliau akan turun di dekat Menara Putih di sebelah timur Damaskus, Suriah, dengan mengenakan 2 pakaian berwarna kuning muda yang dicelup. Rambutnya terurai, dan ketika menundukkan kepala, butiran air menetes darinya, seakan baru saja mandi. Begitu beliau mengangkat kepala, butiran air itu pun memantul seperti permata. Gambaran ini begitu jelas, seakan memberi isyarat bahwa kemunculannya tidak bisa dipalsukan oleh siapapun. Turunnya Nabi Isa adalah jawaban atas fitnah Dajjal. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, begitu Dajjal melihat Nabi Isa dari kejauhan, ia langsung meleleh seperti garam yang larut dalam air. Bayangkan, makhluk sebesar Dajjal,
yang menebar ketakutan di seluruh dunia, akhirnya tak berdaya hanya dengan kehadiran Isa. Inilah bukti bahwa segala tipu daya akan hancur di hadapan kebenaran. Nabi Isa tidak hanya turun untuk mengalahkan Dajjal. Beliau juga datang untuk menegakkan keadilan. Setelah membunuh Dajjal di pintu gerbang Lut, Palestina, Isa akan memimpin umat manusia ke masa damai. Beliau menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Semua manusia akan diajak bersatu di bawah kalimat tauhid. Tidak ada ilah selain Allah. Bayangkan suasana dunia saat itu. Setelah bertahun-tahun berada dalam ketakutan, manusia akhirnya merasakan kedamaian yang hakiki. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kebohongan besar. Semua orang tunduk pada aturan Allah yang dibawa Nabi Isa. Harta berlimpah ruah, hingga tidak ada yang mau menerima sedekah. Seekor serigala bisa hidup berdampingan dengan kambing, tanpa ada rasa takut. Bahkan anak-anak kecil bisa bermain dengan ular tanpa digigit. Semua itu adalah berkah dari turunnya seorang hamba mulia. Namun, masa damai itu tidak bertahan selamanya. Karena setelah Dajjal dikalahkan, Allah akan mengeluarkan satu fitnah lain yang tidak kalah dahsyatnya. Fitnah ini tidak datang dari satu orang, tetapi dari sekelompok besar makhluk yang jumlahnya tak terhitung. Mereka adalah Yajuj dan Majuj. Kisah Yajuj dan Majuj sudah dikenal sejak zaman Nabi Dzulkarnain, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Mereka adalah kaum perusak yang hidup di balik dinding besi raksasa yang dibangun oleh Dzulkarnain. Selama ribuan tahun, mereka terkurung, tidak bisa keluar untuk membuat kerusakan. Tapi di akhir zaman, dinding itu akan runtuh, dan mereka akan menyerbu dunia dengan jumlah yang begitu banyak, seperti gelombang pasang yang menelan daratan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan jumlah mereka sangat besar, hingga setiap gunung, sungai, dan dataran akan dipenuhi oleh Yajuj dan Majuj. Mereka minum habis air dari danau Tiberias sampai kering. Bayangkan, sebuah danau besar yang menjadi sumber kehidupan tiba-tiba hilang hanya dalam sekejap karena ulah mereka. Manusia tidak punya tempat untuk lari, kecuali bersembunyi. Nabi Isa bersama kaum mukmin akan terpaksa mundur ke gunung-gunung, mencari perlindungan dari serangan Yajuj dan Majuj. Kondisi saat itu sangat mencekam. Orang-orang beriman kekurangan makanan dan minuman, sementara Yajuj dan Majuj semakin menggila di bawah. Mereka tidak hanya merusak bumi, tapi juga berkata angkuh, "Kami sudah menguasai bumi, sekarang mari kita kuasai langit." Lalu mereka melepaskan panah ke langit, dan dengan izin Allah, panah itu kembali dalam keadaan berlumuran darah, seakan-akan mereka benar-benar menguasai langit. Inilah puncak kesombongan mereka. Namun, Allah tidak membiarkan mereka berkuasa selamanya. Nabi Isa dan kaum mukmin berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta pertolongan. Maka Allah mengirimkan ulat kecil yang masuk ke leher Yajuj dan Majuj. Dalam semalam saja, seluruhnya mati bergelimpangan. Bayangkan bumi penuh dengan bangkai mereka. Baunya begitu busuk hingga manusia hampir tidak bisa bernafas. Untuk membersihkannya, Allah mengirim burung-burung besar, mirip unta, yang membawa jasad-jasad itu dan membuangnya ke laut. Setelah itu, Allah menurunkan hujan deras yang menyapu bumi, hingga bersih kembali. Kisah ini membuat kita sadar bahwa sebesar apapun kerusakan yang dibuat makhluk, kekuasaan Allah jauh lebih besar. Yajuj dan Majuj, meski jumlahnya tak terhitung, bisa dimusnahkan hanya dengan satu perintah darinya. Dan disinilah letak ujian akhir zaman. Manusia diuji dengan kengerian yang tak tertandingi, tapi keselamatan hanya datang kepada mereka yang tetap beriman. Bayangkan urutan peristiwanya. Pertama, Dajjal muncul membawa fitnah iman terbesar. Setelah itu, Nabi Isa turun dari langit, membunuh Dajjal, dan menegakkan masa damai. Tapi tidak lama, Yajuj dan Majuj keluar, merusak seluruh bumi, lalu dimusnahkan dengan cara yang ajaib. Rangkaian peristiwa ini begitu cepat,
Seakan Allah ingin memperingatkan manusia bahwa dunia memang menuju akhirnya. Lalu pertanyaannya, setelah fitnah Dajjal dan bencana Yajuj Majuj, apa yang akan terjadi berikutnya? Apakah dunia akan kembali tenang? Atau justru tanda-tanda lain yang lebih mengerikan akan segera muncul? Di chapter berikutnya, kita akan masuk pada tanda-tanda besar berikutnya. Kejadian kosmik dan alam semesta yang tak pernah dibayangkan manusia. Matahari, bumi, dan langit akan menunjukkan perubahan besar yang menjadi isyarat kuat bahwa kiamat semakin dekat. Setelah fitnah besar Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan bencana Yajuj serta Majuj, manusia mengira semua sudah berakhir. Dunia terasa kembali tenang. Langit biru kembali terbuka, tanah hijau kembali menumbuhkan tanaman, dan kehidupan seakan normal kembali. Tapi, siapa sangka, tanda-tanda besar berikutnya justru datang dari alam semesta. Peristiwa kosmik yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, yang akan mengguncang hati manusia lebih dahsyat daripada gempa bumi atau letusan gunung berapi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits syahih, hari kiamat tidak akan terjadi sampai matahari terbit dari arah barat. Maka ketika matahari terbit dari arah barat, seluruh manusia akan beriman. Namun iman itu tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Bukhari dan Muslim. Bayangkan pagi itu. Orang-orang terbangun seperti biasa, menunggu fajar menyingsing dari timur. Tapi, saat menatap langit, mereka justru melihat matahari muncul perlahan dari arah barat. Dunia terdiam. Burung-burung berhenti berkicau. Hewan-hewan seakan membeku. Manusia berteriak panik, berlari, dan bersujud, tapi semuanya sudah terlambat. Pintu taubat ditutup selamanya. Iman yang baru lahir saat itu tidak diterima, amal yang baru dilakukan tidak lagi dihitung. Inilah momen yang menandai bahwa dunia benar-benar memasuki fase akhir. Fenomena kosmik ini bukan sekadar pergeseran planet. Ia adalah tanda kehendak Allah. Alam semesta tunduk pada perintahnya. Dan ketika matahari diperintahkan terbit dari barat, semua hukum fisika manusia hancur seketika. Bayangkan bagaimana perasaan orang-orang yang selama hidup menunda taubat, menganggap enteng sholat, dan sibuk dengan urusan dunia. Saat itu mereka ingin beriman, ingin bersujud, ingin menangis, tapi pintu sudah tertutup. Tidak ada jalan kembali. Setelah matahari terbit dari barat, tanda lain pun menyusul. Al-Quran dalam surah Ad-Dukhan ayat Oktober 11 menyebutkan tentang datangnya asap pekat. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Ia akan menutupi manusia, inilah azab yang pedih. Asap ini akan menyelimuti bumi. Ia turun begitu pekat, hitam, dan panas, membuat manusia sesak napas. Orang-orang beriman merasakan sakit seperti pilek ringan, tapi orang-orang kafir merasakan penderitaan yang luar biasa. Mereka batuk, tercekik, bahkan ada yang jatuh pingsan karena tidak mampu menahan kepedihan asap tersebut. Bayangkan langit penuh asap, siang hari terasa seperti malam gelap, dan setiap tarikan napas terasa membakar paru-paru. Tidak ada masker, tidak ada teknologi yang bisa melindungi manusia dari azab Allah ini. Asap ini bukan sekadar fenomena alam biasa. Ia adalah tanda keras bahwa bumi sedang menuju kehancuran total. Manusia yang selama ini sombong dengan teknologi dan ilmunya, tiba-tiba menyadari bahwa semua tidak berguna di hadapan kuasa Allah. Saat itu, yang tersisa hanyalah rasa takut dan penyesalan. Dan belum selesai sampai di situ. Setelah asap pekat, muncul tanda lain yang lebih menggetarkan. Keluarnya dabbah, binatang melata dari bumi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan datang sampai keluar dabbah dari bumi, lalu ia akan memberi tanda pada manusia. Muslim. Bayangkan bumi tiba-tiba terbelah, lalu muncul makhluk besar, aneh, dan tak terbayangkan. Ia bukan manusia, bukan pula hewan biasa. Dabbah adalah makhluk ciptaan Allah yang tugasnya jelas, memberi tanda kepada setiap manusia, mana yang beriman dan mana yang kafir. Disebutkan, dabbah akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dengan tongkat Musa, ia memberi cahaya pada wajah orang beriman. Dengan cincin Sulaiman, ia memberi cap hitam pada wajah orang kafir. Sejak saat itu, manusia tidak bisa lagi bersembunyi.
Identitas mereka terbuka jelas di depan semua orang. Bayangkan suasana di hari itu. Orang-orang berlarian ketakutan, tapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Jika seseorang beriman, wajahnya bercahaya terang. Tapi jika ia kafir, wajahnya hitam kelam. Tidak ada lagi kemunafikan, tidak ada lagi kepura-puraan. Semua tersingkap. Bahkan orang-orang saling menunjuk, saling mengenali siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak. Dunia saat itu seakan terbelah antara cahaya dan kegelapan. Pertanyaan besarnya, bagaimana rupa Dabah ini? Para ulama berbeda pendapat, tapi yang pasti, ukurannya besar dan suaranya menggelegar. Ia muncul tiba-tiba, menakutkan manusia, dan menjalankan tugasnya dengan cepat. Tidak ada satupun yang bisa lari dari tanda itu. Jika hari itu tiba, status kita ditentukan bukan oleh gelar, harta, atau jabatan, tetapi oleh iman yang kita bawa di hati. Bayangkan 3 tanda besar ini. Matahari terbit dari barat, asap pekat menyelimuti bumi, dan keluarnya Dabah. Semua terjadi berurutan, semakin mendekatkan dunia pada kehancuran. Setelah tanda-tanda ini, bumi tidak lagi sama. Manusia kehilangan harapan, pintu taubat tertutup, dan perbedaan antara orang beriman dan kafir terlihat jelas tanpa bisa disembunyikan. Pertanyaannya, apakah semua ini hanyalah peringatan yang jauh? Atau sebenarnya kita sudah mendekati masa itu? Lihatlah kondisi dunia hari ini. Perubahan iklim ekstrim, polusi, kebakaran hutan, udara kotor, bintang jatuh, dan matahari yang semakin panas. Bukankah ini seperti latihan kecil sebelum peristiwa besar itu benar-benar datang? Yang pasti, setelah tanda-tanda kosmik ini, masih ada tanda-tanda berikutnya yang tidak kalah dahsyat. Tanda-tanda yang akan membuat bumi semakin hancur, manusia semakin bingung, dan sejarah semakin mendekati titik akhir. Di chapter berikutnya, kita akan masuk ke tanda-tanda besar berikutnya. Munculnya api besar dari Yaman yang menggiring manusia, serta peniupan sangkakala pertama yang menjadi akhir dari kehidupan dunia. Setelah matahari terbit dari barat, asap pekat menyelimuti bumi, dan keluarnya Dabah yang menandai manusia, dunia benar-benar berubah. Tidak ada lagi yang bisa bersembunyi. Semua orang tahu, akhir zaman semakin dekat. Namun ternyata, masih ada tanda yang lebih nyata, lebih mengerikan, dan akan memaksa manusia untuk menghadapi kenyataan bahwa mereka sedang menuju akhir sejarah. Tanda itu adalah munculnya api besar dari Yaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar api dari Yaman, yang akan menggiring manusia ke tempat berkumpul mereka. Bukhari dan Muslim. Bayangkan sebuah api raksasa yang muncul begitu saja dari wilayah Yaman. Bukan api biasa, bukan sekadar kebakaran hutan, tapi api yang tidak bisa dipadamkan oleh air atau pasir. Api itu menjalar, meluas, dan bergerak seakan-akan ia punya kehendak sendiri. Manusia berlari, tapi api terus mengejar. Mereka tidak bisa mundur, tidak bisa bersembunyi. Satu-satunya arah yang bisa mereka tempuh adalah maju ke tempat yang disebut mahsyar, tempat berkumpulnya manusia sebelum kiamat. Bayangkan suasana di hari itu. Kota-kota terbakar, hutan-hutan menjadi abu, gunung-gunung dipenuhi api yang menjilat langit. Suhu bumi meningkat tajam. Manusia berdesakan, saling dorong, berlari panik. Anak kecil menangis, orang tua berteriak, semua berusaha menyelamatkan diri. Tapi kemanapun mereka pergi, api itu terus mendorong mereka, seperti penggembala yang menggiring kawanan ternak. Bedanya, kali ini manusia yang digiring, menuju tempat terakhir di dunia sebelum kehancuran total. Api besar ini adalah tanda bahwa bumi sudah tidak lagi menjadi tempat tinggal. Alam semesta sedang bersiap untuk memasuki fase kehancuran. Ketika manusia berkumpul di satu tempat, tidak ada lagi perbedaan suku, bangsa, atau kedudukan. Raja dan rakyat, kaya dan miskin, semuanya sama. Berlari dengan wajah penuh ketakutan, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan tibalah saat itu, ketika malaikat Israfil diberi perintah oleh Allah untuk meniup sangkakala.
Inilah momen yang disebut dalam Al-Quran sebagai Asy-Sya'ahah, teriakan dahsyat yang memekakan telinga seluruh makhluk. Satu tiupan saja, dan seluruh kehidupan di bumi berakhir seketika. Bayangkan detik-detiknya. Langit tiba-tiba bergetar. Awan bergulung dengan suara gemuruh yang belum pernah terdengar sebelumnya. Petir menyambar bertubi-tubi. Gunung-gunung yang kokoh meledak, hancur menjadi pasir yang beterbangan. Lautan mendidih, airnya meluap, lalu menguap menjadi kabut panas. Hewan-hewan berlarian, burung-burung jatuh dari langit, dan manusia menutup telinga mereka karena tidak tahan mendengar suara sangkakala yang begitu keras. Tapi tidak ada yang bisa menghindar. Dalam sekejap, manusia yang sedang berdiri jatuh tersungkur. Mereka yang berlari tiba-tiba berhenti, tubuh mereka membeku, lalu roboh tak bernyawa. Satu tiupan saja sudah cukup untuk menghapus seluruh kehidupan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa saja yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Quran Surat Az-Zumar 68. Bayangkan bumi yang tadinya penuh hiruk-pikuk tiba-tiba sunyi. Tidak ada suara manusia, tidak ada suara hewan, tidak ada tawa, tidak ada tangis. Semua hening. Hanya puing-puing bumi yang berjatuhan, gunung runtuh, laut terbelah, dan langit terbelah dua. Alam semesta yang selama miliaran tahun berdiri tegak, hancur dalam satu tiupan saja. Inilah bukti betapa lemahnya manusia di hadapan Sang Pencipta. Namun, bukan hanya bumi yang hancur. Langit pun ikut runtuh. Dalam Al-Quran disebutkan, pada hari itu langit terbelah, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Quran Surat Al-Haqqah 16. Bintang-bintang yang biasa kita lihat berkilau indah di malam hari, jatuh berhamburan seperti lampu yang padam. Matahari yang dulu menyinari bumi, meredup, lalu dilipat. Bulan terbelah, tidak lagi memantulkan cahaya. Seluruh tata surya runtuh, seakan-akan alam semesta dihapus dari keberadaannya. Coba bayangkan bagaimana manusia menyaksikan semua itu. Orang-orang menengadah ke langit, melihat bintang jatuh bertubi-tubi, lalu berlari ketakutan. Mereka menutup wajah dengan tangan, tapi sia-sia, karena kehancuran datang dari segala arah. Bahkan bumi yang mereka pijak tidak lagi stabil. Tanah terbelah, menelan ribuan manusia sekaligus. Gunung meletus, mengeluarkan api yang melahap desa-desa. Tidak ada satupun tempat yang aman. Saat itu, janji Allah benar-benar nyata. Dunia yang selama ini kita banggakan dengan teknologi, kota-kota megah, gedung-gedung tinggi, semuanya hancur menjadi debu. Tidak ada satupun sisa kebesaran manusia yang bertahan. Semua musnah. Namun, kisah belum selesai. Setelah tiupan pertama, seluruh kehidupan berhenti. Tidak ada yang tahu berapa lama bumi dibiarkan kosong. Ada riwayat yang menyebutkan 40 tahun, ada yang menyebut lebih, hanya Allah yang Maha mengetahui. Yang jelas, bumi pada saat itu sunyi. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Hanya puing-puing kehancuran yang tersisa, menunggu perintah berikutnya. Dan perintah itu adalah tiupan kedua. Tapi, sebelum kita masuk ke tiupan kedua dan kebangkitan manusia dari kubur, mari kita renungkan sejenak betapa dahsyatnya tiupan pertama ini. Satu hembusan saja cukup untuk menghentikan seluruh kehidupan. Bukankah ini bukti bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, rapuh, dan tidak layak dijadikan tujuan utama? Pertanyaannya sekarang, setelah semua hancur, apa yang akan terjadi ketika tiupan kedua datang? Bagaimana manusia dibangkitkan? Dan apa yang mereka hadapi di padang mahsyar? Semua itu akan kita bahas di chapter berikutnya. Bersiaplah,
Karena kita akan memasuki bagian paling mencekam dari seluruh perjalanan akhir zaman, kebangkitan manusia dari kubur, padang mahsyar, dan dimulainya hisab. Setelah tiupan pertama sangkakala, seluruh kehidupan di bumi hancur total. Tidak ada lagi manusia, hewan, atau tumbuhan. Alam semesta seakan mati, sunyi, dan kosong. Waktu berjalan, entah berapa lama. Hanya Allah yang tahu berapa lamanya dunia dibiarkan tanpa kehidupan. Tapi setelah itu, datanglah saat yang dijanjikan, tiupan kedua sangkakala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian sangkakala ditiup sekali lagi, maka tiba-tiba mereka bangun berdiri menunggu perintah Allah. Quran Surat Az-Zumar 68. Bayangkan suasana itu. Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Suara dahsyat kembali menggema, dan bumi yang kosong tiba-tiba bergetar. Dari setiap kuburan, manusia bangkit. Dari setiap tempat yang hancur, tulang belulang bersatu kembali. Kulit menutupi daging. Darah mengalir kembali. Dalam sekejap, semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir berdiri kembali. Mereka hidup lagi, dalam keadaan telanjang, tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan tanpa membawa apapun kecuali amal mereka. Bayangkan miliaran manusia bangkit serentak. Ada yang gemetar ketakutan, ada yang menangis, ada yang tidak percaya apa yang mereka lihat. Mereka menoleh ke kanan kiri, melihat wajah-wajah yang asing sekaligus familiar. Semua generasi berkumpul. Raja, budak, orang kaya, orang miskin, nabi, ulama, orang beriman, dan orang kafir. Semuanya sama. Tidak ada status, tidak ada pangkat, tidak ada gelar. Semua berdiri dalam keadaan hina, menunggu panggilan. Setelah bangkit, manusia digiring menuju sebuah tempat yang luas dan datar. Inilah yang disebut sebagai padang mahsyar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan padang ini begitu luas, rata tanpa gunung atau lembah. Tidak ada pepohonan, tidak ada tempat bernaung, hanya tanah tandus sejauh mata memandang. Dan di sanalah seluruh manusia dikumpulkan, sejak awal penciptaan hingga akhir zaman. Bayangkan suasana di padang mahsyar. Matahari didekatkan sedekat 1 mil di atas kepala. Panasnya luar biasa, membuat manusia berkeringat deras. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada, bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri sesuai dengan dosa masing-masing. Suasana itu begitu mencekam. Tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat bersembunyi. Semua hanya bisa menunggu, dalam ketakutan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Di tengah ketegangan itu, manusia mulai berteriak. Siapa yang bisa memberi syafaat agar pengadilan ini segera dimulai? Kami tidak tahan menunggu. Mereka berlari ke Nabi Adam, meminta pertolongan. Tapi Nabi Adam berkata, aku tidak bisa menolongmu hari ini. Pergilah kepada Nabi Nuh. Lalu mereka pergi ke Nabi Nuh, lalu ke Nabi Ibrahim, lalu ke Nabi Musa, lalu ke Nabi Isa. Dan masing-masing menjawab, aku tidak bisa menolongmu. Hingga akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, akulah yang bisa memberi syafaat itu. Lalu beliau sujud panjang di hadapan Allah, dan diizinkan memberi syafaat. Maka, pengadilan pun dimulai. Saat itulah dimulainya hisab, perhitungan amal. Setiap manusia diberikan kitab catatan amal. Ada yang menerima dari tangan kanan mereka, tanda keselamatan. Ada yang menerima dari tangan kiri, tanda kebinasaan. Bayangkan momen itu. Seseorang yang sepanjang hidupnya berusaha taat, meski penuh kekurangan, tiba-tiba menerima kitabnya dengan tangan kanan. Ia melompat kegirangan, berteriak, bacalah kitabku. Lihatlah apa yang aku dapatkan. Sementara yang menerima dari tangan kiri hanya bisa menangis, menyesal, dan berusaha menyembunyikan catatannya. Tapi tidak ada yang bisa disembunyikan, karena semua amal, sekecil apapun, tercatat jelas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dimudahkan hisabnya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan barang siapa yang diperiksa hisabnya secara mendetail, maka ia akan celaka. Bukhari dan Muslim. Betapa beratnya saat itu. Bagi sebagian orang,
hisab berlangsung cepat, ringan, dan penuh rahmat. Tapi bagi sebagian lain, hisab berlangsung lama, melelahkan, penuh penolakan, hingga akhirnya mereka dibawa menuju azab. Bayangkan bagaimana amal yang kita kira kecil ternyata menentukan nasib abadi kita. Senyuman ikhlas, sedekah sederhana, doa singkat, semua bisa menjadi penyelamat. Sebaliknya, dosa yang kita anggap sepele, seperti kebohongan kecil atau ghibah, bisa menjadi beban berat di timbangan amal. Semua terbuka, semua terhitung. Di padang mahsyar juga ditegakkan mizan, timbangan amal. Amal baik dan buruk ditimbang dengan adil, tanpa ada sedikit pun yang terlewat. Rasulullah menggambarkan, ada orang yang datang dengan pahala amal sebanyak gunung, tapi ternyata semuanya hilang karena ia dulu berbuat zalim kepada orang lain. Ada pula yang hanya membawa satu kalimat, La ilaha illallah, dengan penuh keikhlasan, dan kalimat itu cukup untuk menyeimbangkan seluruh dosanya. Suasana di padang mahsyar tidak hanya panas dan mencekam, tapi juga penuh penyesalan. Orang-orang kafir berteriak, celakalah kami, seandainya kami mendengarkan dan mengikuti petunjuk, tentu kami tidak termasuk penghuni neraka. Orang-orang munafik menunduk malu, wajah mereka hitam, karena kepura-puraan mereka terbongkar. Sementara orang beriman, meski wajah mereka letih, tetap bercahaya karena harapan syafaat dan rahmat Allah. Bayangkan dirimu berada di sana. Tidak ada sahabat yang bisa menolong, tidak ada keluarga yang bisa menyelamatkan. Anak tidak bisa menolong orang tua tidak bisa menolong anak. Semua sibuk dengan dirinya sendiri, memikirkan nasib masing-masing. Bahkan nabi-nabi pun berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku, kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap berdoa untuk umatnya. Pertanyaannya, apakah kita akan berdiri dengan wajah bercahaya menerima kitab amal di tangan kanan? Ataukah kita akan gemetar ketakutan menerima dari tangan kiri? Semua itu bergantung pada amal yang kita kumpulkan sejak sekarang, di dunia yang sementara ini. Tapi, cerita di padang mahsyar tidak berhenti di sini. Karena setelah hisab, masih ada satu tahap yang lebih menegangkan, jembatan syirat. Sebuah titian yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan membentang di atas neraka. Semua manusia wajib melewatinya. Ada yang melintasi secepat kilat, ada yang berlari, ada yang merangkak, dan ada yang terjatuh. Namun, sebelum kita masuk ke bagian syirat yang mengerikan, mari kita resapi dulu suasana padang mahsyar. Panas, haus, penuh tangis, penuh penyesalan. Inilah gambaran nyata bahwa dunia hanyalah tempat ujian, sementara akhirat adalah tempat pembalasan. Di chapter berikutnya, kita akan melanjutkan perjalanan akhir zaman menuju tahap paling menegangkan, melewati syirat, menuju surga atau neraka. Dan di sana, nasib abadi manusia akan ditentukan. Setelah melewati padang mahsyar, menerima kitab amal, dan menjalani hisab, manusia masih harus menghadapi satu tahap yang sangat menegangkan. Tahap ini akan menentukan nasib abadi setiap jiwa. Sebuah jembatan yang disebut dengan nama syirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan syirat sebagai titian yang lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam dari sebilah pedang, membentang di atas neraka jahanam yang menyala-nyala. Semua manusia, tanpa terkecuali, harus melewati jembatan ini. Bayangkan suasananya. Di bawah jembatan, api neraka berkobar dengan suara gemuruh. Panasnya membuat kulit manusia terasa melepuh meski dari jauh. Dari kedalaman neraka terdengar teriakan-teriakan putus asa dari makhluk-makhluk yang terjatuh ke dalamnya. Sementara di atas jembatan, jutaan manusia menunggu giliran. Wajah mereka pucat, kaki mereka gemetar, doa-doa lirih terdengar dari mulut mereka. Tidak ada yang berani bicara lantang. Semua sadar, satu langkah salah berarti terjatuh ke neraka. Rasulullah menjelaskan, ada orang yang melewati syirat secepat kilat. Ada yang secepat angin. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, bahkan ada yang terjatuh. Di tepi syirat terdapat pengait-pengait besi yang akan menyambar manusia sesuai dengan dosa mereka. Ada yang tersangkut lalu berhasil lolos, ada yang tersangkut lalu terjatuh. Bayangkan ketegangan itu.
Setiap langkah bisa menjadi langkah terakhir menuju keselamatan atau kehancuran. Bagi orang beriman yang penuh amal soleh, syirat akan terasa mudah. Mereka melintasinya dengan cahaya yang menerangi jalan. Tapi bagi orang yang imannya lemah, cahayanya redup, langkahnya goyah, dan harapannya tipis. Ada yang berhasil selamat, ada yang terjerembab ke dalam api. Inilah detik-detik penentuan, di mana amal yang kita kumpulkan di dunia menjadi satu-satunya penyelamat. Dan setelah syirat, terbukalah dua tujuan akhir, surga atau neraka. Bagi orang-orang yang selamat, pintu surga terbuka dengan cahaya yang tidak pernah dilihat mata, keindahan yang tidak pernah terbayang, dan kebahagiaan yang tidak pernah terlintas di hati. Rasulullah menggambarkan surga sebagai tempat di mana sungai-sungai mengalir di bawahnya, dipenuhi buah-buahan, istana-istana dari emas, perak, dan mutiara. Tidak ada rasa lapar, tidak ada haus, tidak ada sakit, tidak ada tua. Hanya kebahagiaan abadi, ditemani keluarga, orang-orang beriman, dan yang paling mulia, melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemenangan sejati yang diidamkan setiap hamba. Namun, bagi mereka yang gagal melewati syirat, yang tertolak dihisap, atau yang penuh dengan dosa besar tanpa taubat, pintu neraka terbuka dengan azab yang begitu pedih. Api yang menyala, rantai-rantai yang mengikat, dan minuman dari nanah. Rasulullah pernah bersabda, api neraka kalian ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Bayangkan api yang kita rasakan di dunia saja sudah begitu panas. Lalu bagaimana dengan api neraka yang 70 kali lipat lebih panas? Neraka bukan sekadar tempat siksaan, tetapi tempat putus asa, tempat di mana penyesalan tidak lagi berguna. Sekarang mari kita tarik benang merah dari semua tanda besar kiamat yang sudah kita bahas. 10 tanda itu datang berurutan, seperti butir tasbih yang talinya putus. Pertama, munculnya Dajjal, si penipu besar. Kedua, turunnya Nabi Isa yang membunuh Dajjal. Ketiga, keluarnya Yajuj dan Majuj yang merusak bumi. Keempat, matahari terbit dari barat. Kelima, asap pekat menyelimuti bumi. Keenam, keluarnya Dabbah yang memberi tanda pada manusia. Ketujuh, api besar dari Yaman yang menggiring manusia. Kedelapan, tiupan sangkakala pertama yang menghancurkan dunia. Kesembilan, tiupan sangkakala kedua yang membangkitkan manusia. Dan kesepuluh, pengumpulan manusia di padang mahsyar menuju syirat, surga, atau neraka. 10 tanda ini bukan sekadar cerita untuk ditakuti, tapi peringatan keras agar kita sadar, hidup di dunia hanyalah sementara. Dunia yang kita banggakan dengan harta, jabatan, dan teknologi, semuanya akan hancur dalam sekejap. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali iman dan amal soleh. Karena ketika kiamat datang, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Pintu taubat tertutup. Amal berhenti. Yang tersisa hanyalah hisab. Mungkin kita bertanya-tanya, kapan semua ini akan terjadi? Jawabannya, hanya Allah yang tahu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak diberitahu kapan kiamat datang. Yang kita tahu, tanda-tanda kecil sudah banyak terlihat. Maka, tugas kita bukan menebak waktu, melainkan mempersiapkan diri sejak sekarang. Setiap solat yang kita kerjakan, setiap sedekah yang kita berikan, setiap dosa yang kita tinggalkan, itulah bekal yang akan menentukan nasib kita di syirat nanti. Sebelum video ini berakhir, mari kita renungkan satu pesan reflektif. Dunia sering membuat kita lupa, seakan-akan hidup ini panjang dan tak akan berakhir. Padahal, kiamat kecil kita bisa datang kapan saja, yaitu kematian. Jika kematian menjemput, maka amal kita terputus, dan kita akan memasuki fase akhirat kita masing-masing. Jadi,
Bersiaplah seakan-akan kiamat itu besok. Karena siapa yang siap menghadapi kematian, dialah yang siap menghadapi kiamat besar. Saudaraku, inilah akhir perjalanan kita malam ini. 10 tanda besar kiamat menurut hadits syahih, yang menjadi peringatan sekaligus pengingat agar kita tidak terlena dengan dunia. Pertanyaannya sekarang, jika tanda-tanda itu tiba besok, apakah kita sudah siap? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Cerita mana yang paling membuatmu merinding? Dan apa yang akan kamu lakukan mulai hari ini untuk mempersiapkan diri? Mari kita saling mengingatkan, karena satu komentar kecil bisa jadi pengingat besar bagi orang lain. Jangan lupa untuk klik tombol like jika video ini bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang selamat melewati syirat menuju surga.